Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun dia memanggil Paman Lei Qianfeng, nada dan sikapnya benar-benar berlawanan dengan cara seseorang memperlakukan senior, sama sekali tidak memiliki rasa hormat. Tatapannya seolah sedang melihat makhluk rendahan dan menyedihkan. Adapun Lei Qianfeng, dia tidak memiliki satu ons pun kemarahan di dalam dirinya. Dia buru-buru menjawab, ya, jika bukan karena kamu datang, aku khawatir nyawaku ini akan hilang, sayang sekali tentang Mo, dan yang lainnya. Memikirkan ketujuh putranya yang meninggal secara mengenaskan, seluruh tubuh Lei Qianfeng menegang. Dia mengepalkan kedua tangannya begitu erat hingga tidak berhenti gemetar. Bibi sudah memberitahuku tentang seluruh masalah tadi malam. Wu Guike menyipitkan matanya. Saya mendengar dari Bibi bahwa semua ini dilakukan oleh seseorang bernama Ling Yun. Dia tidak hanya meracuni semua putra Anda, dia juga berhasil membunuh lebih dari 100.000 murid terbaik Anda, termasuk 4 orang tua juga. Dia bahkan membuatmu hampir kehilangan nyawamu. Namun tidak ada satupun dari kalian yang berhasil menangkap sedikit pun ekornya. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke Xiao Qingtong yang berada di samping. Tatapannya pada Xiao Qingtong jauh lebih lembut dibandingkan saat dia melihat Lei Qianfeng. Sehubungan dengan Yun Ce, Lei Qianfeng merasakan segala macam emosi yang ekstrim. Rasa sakit, kemarahan, kebencian, penghinaan. Semua ini terakumulasi menjadi ketakutan mendalam yang membuatnya gemetar. Suaranya menjadi sedikit serak, Ling Yun, dia hanyalah iblis. Iblis. Wu Guike mencemooh, oh paman, jika bukan karena Bibi yang memberitahuku sendiri, aku tidak akan pernah mempercayai sepatah kata pun. Meskipun pendapatku tentangmu adalah bahwa kamu tidak layak untuk Bibi, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi sampah seperti itu. Sebagai keponakanmu, aku merasa kehilangan muka. Lei Qianfeng tampak kaget. Dia tidak berani membantah dan setelah beberapa saat dia menundukkan kepalanya, kamu benar, aku memang tidak berguna, tapi, selama aku masih hidup, aku akan memastikan tubuh Ling Yun akan dicincang menjadi beberapa bagian, 1000 keping dan aku akan menggiling tulangnya menjadi debu. Apakah begitu? Wu Guike perlahan melangkah mendekat, tatapannya tiba-tiba menjadi lebih serius. Sebelum kamu meremehkan Ling Yun itu, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri dulu. Apa yang terjadi dengan masalah Royal Wood Spirit? Karena masalah ini, ayahanda sangat marah. Anda sebaiknya memberikan pertanggungjawaban yang benar atau konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung dengan mudah. Apa yang akan terjadi akhirnya datang. Seluruh tubuh Lei Qianfeng bergetar saat dia buru-buru menjawab, masalah tentang Royal Wood Spirit tidak salah. Ketika kami berhasil menangkap Royal Wood Spirit itu, kami akan segera menghadiahkannya kepada ayahmu, namun karena kecerobohan sesaat, Ling Yun merampas Royal Wood Spirit itu. Bagaimana Ling Yun tahu bahwa itu adalah roh kayu kerajaan? Wu Guike segera bertanya. Tidak, Ling Yun mengambilnya bukan karena itu adalah Royal Wood Spirit tetapi karena Royal Wood Spirit itu disembunyikan di komunitas di luar kota Darkia. Dia mengenal roh kayu itu dari tadi, itu sebabnya dia mengambilnya dari kami saat kami menangkapnya. Kami tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang dengan keberanian yang cukup untuk melawan kami sehingga kami kehilangan Royal Wood Spirit di saat-saat kecerobohan. Setelah itu kami akhirnya menemukan komunitas roh kayu itu dan membantai mereka semua tetapi kami tidak pernah menemukan roh kayu kerajaan itu. Alasan Ling Yun membalas dendam kepada kami adalah karena alasan ini. Apakah begitu? Wu Guike tertawa dingin. Seolah dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lei Qianfeng. Guike, kata Xiao Qingtong lembut. Paman tidak berbohong padamu. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika kami tidak menangkap Royal Wood Spirit itu,
aku tidak akan segera memberi tahu ibumu, hanya saja kami tidak akan pernah berpikir, Ekspresi Wu Guike sedikit melembut. Dia menganggukkan kepalanya, karena itu kata-kata bibi maka Guike akan mempercayai apa yang kamu katakan. Saat dia mengalihkan pandangannya ke Lei Qianfeng, tatapannya mengeras sekali lagi. Namun, apakah ayah kerajaan akan percaya atau tidak, itu bukan keputusanku. Mengesampingkan masalah Royal Wood Spirit, beberapa tahun ini, upeti Anda terhadap Wood Spirit Orb dan inkubator budidaya semakin sedikit. Jika kita menambahkan masalah saat ini ke dalamnya, akan sulit bagi ayahku untuk tidak marah. Ekspresi Lei Qianfeng berubah saat seluruh tubuhnya mulai gemetar. Di alam Darkya, dia adalah raja alam hebat yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, tetapi di hadapan alam bela diri suci dan penghuninya, dia tidak berbeda dengan serangga yang tidak penting. Alasan mengapa sekte jiwa begitu kuat hari ini adalah berkat mereka yang mengikuti jejak alam bela diri ilahi. Siapapun di alam bela diri ilahi bisa marah, tetapi kali ini, itu adalah Raja Alam Agung. Dalam kemarahannya, jika dia ingin membunuh Lei Qianfeng yang hanya seorang raja ilahi, bahkan jika itu adalah seluruh sekte jiwa, itu akan terjadi semudah meniup debu. Dia bahkan tidak peduli bahwa Lei Qianfeng adalah pamannya. Guike, bukan karena pamanmu lamban, tapi karena jumlah roh kayunya semakin sedikit pada tahun-tahun ini. Tungku budidaya berkualitas tinggi semakin sulit ditemukan. Guike, ketika kamu kembali, tolong sampaikan beberapa kata untukku terutama yang berkaitan dengan Royal Wood Spirit. Bahkan jika aku punya 1000 nyali, aku tidak akan pernah berani berbohong kepada ayahmu. Wu Guike mendengus, semakin sedikit, benarkah? Atau karena kamu hanya ingin menguasai Darkya, menabur benih dan mengendalikan kekuatan yang berbeda dengan menjual sebagian upeti Wood Spirit Orbmu kepada orang lain? Lei Qianfeng mengangkat kepalanya, pupil matanya mengecil karena ngeri. Guike, Xiao Qingtong berbicara. Masalah ini bukan sepenuhnya salah pamanmu. Jika aku tidak terlalu impulsif, seluruh masalah Royal Wood Spirit ini tidak akan memicu kemarahan ayahmu. Ayahmu biasanya menyayangimu, dan hanya kamu yang bisa menyelamatkan pamanmu sekarang. Begitu Xiao Qingtong mulai berbicara, wajah Wu Guike yang muram dan berat berubah menjadi lebih cerah dan dia segera tersenyum dan berkata, tidak, bibi tidak salah. Seperti yang sudah kamu katakan, paman hanya melakukan kesalahan besar, padahal itu bukan perkara keji. Saya akan menjelaskan seluruh masalahnya dan membujuk ayahanda saya selama beberapa hari. Begitu dia mengatasinya, semuanya akan baik-baik saja. Tadi aku berbicara dengan berat hati karena aku ingin mengingatkan paman bahwa segala sesuatu di masa depan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan detail. Begitu saya kembali, saya akan memuluskan semuanya. Harap tenang, bibi. Cara Wu Guike memperlakukan Lei Qianfeng dan Xiao Qingtong sangat berbeda dan selalu seperti ini. Lei Qianfeng sudah terbiasa dan setelah dia mendengar kata-kata Guike, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Xiao Qingtong tertawa ringan, Guike benar-benar anak yang baik, aku memang benar menyayangimu. Sayang sekali kedua sepupumu. Saat suaranya semakin lembut, Xiao Qingtong mulai menangis lagi. Wu Guike segera bergegas menghiburnya. Bibi, tolong berhenti bersedih, bibi bisa beristirahat dengan tenang, sehubungan dengan kedua sepupuku, aku akan mendapat balasan atas mereka. Hanya satu Ling Yun kecil yang lemah, berani menghancurkan hati bibiku tercinta dan membuatnya menangis, aku pasti akan membawanya kembali dan membiarkanmu menghadapinya. Setelah dia selesai, dia menatap tajam ke arah Lei Qianfeng. Anak itu bernama Ling Yun, di mana dia sekarang? Lei Qianfeng buru-buru menjawab, meskipun kekuatan anak itu rendah, seolah-olah dia memiliki kemampuan supernatural. Dia bisa muncul dan menghilang sesuka hati. Namun,
berdasarkan pergerakannya yang konstan dan dari arah mana dia berasal, tempat di mana dia paling banyak bersembunyi seharusnya berada di pegunungan jiwa hitam. Ada banyak binatang buas yang aktif di siang hari di sana dan oleh karena itu aura di sana sangat kacau. Apalagi ada kabut yang turun di malam hari, itulah tempat paling cocok untuk bersembunyi. Tambahkan fakta bahwa dia, kalau begitu mari kita lihat gunung jiwa hitam. Wu Guike memotongnya saat dia berbicara. Bibi bilang dia muncul beberapa kali setiap hari dan dia bahkan muncul tadi malam, itu artinya dia harusnya bersembunyi di dekat sini dan tidak boleh jauh dari sini. Hehe, Cheng Yan, tuan muda. Pria parubaya berpakaian hitam menanggapi perintah tersebut. Meski ini mungkin merupakan penghinaan terhadap statusmu, tempat ini tidak punya apa-apa lagi selain tumpukan sampah tak berguna dengan kotoran berlumuran di wajah mereka. Kami hanya dapat meminta Anda secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkap serangga kecil itu. Ya, Wu Chengyan menerima perintah itu tanpa ekspresi apapun. Sambil melirik Lei Qianfeng, Wu Guike melepaskan tangan yang dipegangnya di belakang punggungnya. Kalau begitu ayo pergi. Ah, sekarang. Lei Qianfeng terkejut. Jika tidak sekarang lalu kapan? Bagaimana kalau kita menunggu sampai dia lari jauh? Wu Guike menjawab dengan dingin, jika dia licik seperti yang kamu katakan, begitu dia tahu bahwa orang-orang dari alam bela diri ilahi ada di sini, dia pasti akan melarikan diri jauh dari sini. Tidak semua orang benar-benar bodoh sepertimu. Meski dimarahi oleh keponakannya, Lei Qianfeng tidak berani marah sedikit pun. Dia melambaikan tangannya. Tiangang, bawa beberapa Master Aula dan ikuti raja ini ke Gunung Jiwa Hitam. Bibi, istirahatlah yang baik, jangan sampai ada bahaya yang menimpa tubuhmu. Guike pasti akan membawa Ling Yun kembali untuk kamu tangani. Wu Guike meyakinkan Xiao Qingtong dengan membungkuk sebelum dia pergi. Di luar sekte jiwa, wajah Wu Guike berubah jelek. Tanpa mempedulikan formalitas apapun, dia berkata, Paman, kamu harus tahu apa konsekuensinya jika ayahku menjadi marah. Jika bukan karena bibi yang memohon begitu banyak, aku tidak akan peduli dengan masalah ini. Huff. Ya, Lei Qianfeng buru-buru menjawab sambil tersenyum meminta maaf, Guike, kamu telah menyelamatkan paman kali ini. Saya pasti tidak akan melupakan ini. Tidak dibutuhkan. Jika kamu benar-benar tulus, perlakukan bibiku dengan lebih baik. Wu Guike menyipitkan matanya. Kemarin, kami menyuruh Cheng Yan mendetoksifikasi racunmu sepanjang malam dan aku juga menemani bibi, menghiburnya sepanjang malam. Anda adalah raja alam dari dunia bintang rendah namun Anda didorong dengan menyedihkan. Kamu benar-benar kehilangan muka untukku dan ibu. Huff. Lei Qianfeng tetap diam, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Alasan kenapa aku datang ke sini begitu cepat adalah untuk menangkap Ling Yun itu. Di satu sisi, itu untuk menghibur bibi, di sisi lain, itu karena kalian tidak berhasil menangkap Ling Yun, dan kalian juga tidak dapat menemukan Royal Wood Spirit itu. Ini mungkin berarti kemungkinan besar terjadi pada Ling Yun. Meskipun bukan, Ling Yun seharusnya tahu di mana itu. Ya kau benar, Lei Qianfeng setuju. Saya telah mencoba mencari dan menangkap Ling Yun dengan segala cara hanya karena alasan ini. Huff. Wu Guike mendengus sekali lagi, mempercepat. Wu Guike berada di depan sementara Wu Chengyan di sisinya. Lei Qianfeng dan yang lainnya berada di belakang mereka. Wu Guike tidak mengucapkan sepatah kata pun dan semua orang tidak berani bersuara. Keberadaan yang biasanya bisa menyapu alam Darkia tanpa tertandingi, sekarang seperti kura-kura yang ketakutan, bahkan tidak berani mengeluarkan suara saat mereka bernapas. Identitas Wu Guike sudah diberikan, sementara Wu Chengyan, seorang ahli realem sovereign ilahi yang menakutkan, sudah cukup untuk memandang rendah seluruh dunia bintang yang lebih rendah. Di alam bela diri ilahi, dia juga memegang posisi yang sangat tinggi.
Dia menemani Wu Guike saat ini untuk memastikan bahwa dia benar-benar aman dari bahaya. Mereka segera tiba di depan pegunungan jiwa hitam. Lei Qianfeng berkata, "Guike, ini tempatnya. Kami telah menyiapkan banyak penyergapan di sini untuk menangkap Ling Yun beberapa kali. Saat kami hampir berhasil, namun semuanya sia-sia." Cheng Yan, Wu Guike mengabaikan Lei Qianfeng, mengangkat alisnya. Wu Chengyan memimpin dan terbang ke atas, menggunakan indera roh penguasa ilahi untuk memindai seluruh tempat sebelum segera mendarat kembali di tanah. Tepat pada saat ini, aura samar namun lemah tiba-tiba berdenyut. Semua orang berbalik ketika mereka merasakannya dan kemudian mereka melihat seorang gadis kecil mengenakan gaun 7 warna. Gadis berpenampilan halus itu melewati semak belukar yang tidak terlalu tinggi, melompat ke arah mereka sambil menyanyikan lagu yang meriah. Kenapa ada gadis kecil di sini?" Lei Qianfeng menggeram. "Siapa kamu?" Lei Tiangang meraung. Seolah-olah dia takut dengan suara gemuruh itu, gadis kecil itu menghentikan langkahnya. Dia menggunakan tampilan yang sangat penasaran namun serius untuk memindainya dengan sungguh-sungguh dan kemudian mengungkapkan ekspresi yang sedikit aneh setelahnya. "Oh, kebetulan sekali. Dia." Di belakang Lei Tiangang, seorang ketua aula tiba-tiba berteriak, "Master Sekte, Ketua Aula Master, dia adalah gadis yang muncul bersama Ling Yun setengah bulan yang lalu. Dia adalah gadis yang diselamatkan Ling Yun. Itu dia, tidak diragukan lagi." Gaun warna-warni itu, fitur cantik dan tanpa celah di wajahnya. Bagi siapapun yang pernah melihatnya sebelumnya, itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. "Apa?" Wajah Lei Qianfeng dan Lei Tiangang berubah menjadi amarah. Lei Qianfeng berteriak, "Tangkap dia segera." Apa yang tidak mereka sadari adalah ketika gadis kecil itu pertama kali muncul dalam pandangan mereka, Wu Guike terpaku kuat di tanah, seolah-olah tubuhnya telah menjadi batu. Rahangnya menganga, tidak ada suara yang keluar darinya. Kedua matanya terbuka lebar tampak panik, setelah memastikan apa yang dilihatnya, kepanikan di dalamnya semakin besar dan matanya semakin melebar. Dia adalah putra dari Raja Alam Agung dari alam bela diri ilahi, sebuah eksistensi tertinggi yang tak seorang pun berani menyinggung perasaannya di alam bintang atas. Pada saat ini, matanya sangat terkejut, seolah-olah dia melihat hantu. Mengikuti perintah Lei Qianfeng, Lei Tiangang secara pribadi bergerak dan menembak ke arah Jasmine kecil seperti seekor burung raksasa. Meskipun lawannya adalah seorang gadis kecil dengan aura hanya kaisar mendalam, aura yang melonjak dari tubuhnya memang mengejutkan. Setelah diinjak dalam segala hal oleh Ling Yun selama sebulan terakhir, 64 aula yang dikuasainya semuanya menderita kerugian besar. Sebagai kepala aula, Lei Tiangang secara alami juga mengandung banyak kemarahan yang terpendam. Gadis di depannya jelas terhubung dengan Ling Yun. Jika dia bisa menangkapnya, itu berarti dia akhirnya mengambil langkah maju yang besar dalam mengejar dan membunuh Ling Yun. Saat dia dengan ganas menyerang ke depan, air mata kasar muncul di ruang di sekitarnya. Tindakan tegas Lei Tiangang menyebabkan ekspresi Wu Guike mengalami perubahan besar. Wu Guike tiba-tiba bergegas menuju Lei Tiangang. Gerakannya begitu tiba-tiba dan cepat seolah-olah ada jarum yang baru saja menusuk pantatnya. Dalam kesibukannya yang terburu-buru dan cemas, sikap awalnya yang arogan dan sombong benar-benar hilang. Bang! Sebuah kekuatan yang dipersiapkan dengan tergesa-gesa menghantam punggung Lei Tiangang yang tidak siap, menyebabkan dia jatuh dari langit dan terbanting ke tanah. Setelah bangkit kembali dan menstabilkan diri, dia berbalik dan menatap Wu Guike, yang baru saja menyerangnya. Lei Tiangang tetap membeku di tempatnya, bingung dan tidak berani berbicara. Wajah Lei Qianfeng penuh dengan kecurigaan dan kebingungan saat dia bertanya, "Guike, apa yang kamu lakukan?" Wu Guike sepertinya mengabaikan mereka saat dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menghela nafas lega.
Dia berhenti tepat 10 langkah di depan Little Jasmine, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan dan wajahnya penuh kekacauan. Sepertinya dia ingin tersenyum tetapi tidak bisa karena takut. Akhirnya, senyuman yang sangat kaku dan jelek muncul di wajahnya. Yang mulia, si idiot tadi kebetulan tidak memiliki mata dan hampir menyinggung Yang Mulia. Dia tidak merepotkanmu, kan? Lei Qianfeng dan Lei Tiangang tiba-tiba menjadi ketakutan ketika Wu Chengyan, yang mengamati dari dalam langit dengan indera rohnya, turun dengan wajah penuh keterkejutan. Penampilan Wu Guike saat ini yang membungkuk dan tersenyum membuatnya tampak seperti penjilat. Tidak, dirinya saat ini sudah lebih dari sekadar menjilat. Semua kesombongan, sikap sombong, dan bahkan pemborosan sebelumnya, yang sesuai dengan statusnya sebagai putra raja alam perkawinan ilahi, semuanya telah lenyap. Tidak hanya rasa takut muncul di matanya, ekspresi dan tindakannya menunjukkan kerendahan hati yang jelas. Terlepas dari apakah itu Wu Chengyan atau Lei Qianfeng, mereka yakin bahwa meskipun Wu Guike menghadapi ayahnya, Wu Sanzun, dia tidak akan bertindak dengan begitu ketakutan. Jasmine kecil berkedip beberapa kali sambil menatap Wu Guike dengan penuh perhatian. Setelah itu, alisnya melengkung saat dia berseru, "Ayah, tidak heran kamu tampak begitu akrab. Sepertinya kita bertemu belum lama ini. Coba saya berpikir, saya ingat Anda dipanggil, Alam Bela Diri Ilahi, Wu Gui, tidak masalah. Anda adalah salah satu kura-kura kecil itu." Benar, Wu Sanzun memiliki banyak anak. Bagi mereka yang lahir dalam 100 tahun terakhir, mereka menggunakan nama keluarga Gui. Nama mereka adalah Wu Guiyun, Wu Guilin, Wu Guike, Del. Namun, Wu Gui terdengar terlalu mirip kura-kura. Tetapi karena alam bela diri ilahi begitu kuat dan karena itu adalah tabu bagi putra raja alam, siapapun yang berani mengacaukan Wu Gui dengan kura-kura praktis mendekati kematian. Sampai Jasmine kecil mengatakan, salah satu kura-kura kecil, di depan Wu Guike, dia telah menyeret saudara-saudaranya ke dalam masalah ini juga. Namun Wu Guike tidak marah sama sekali melainkan malah tersanjung ketika dia dengan bersemangat berkata, "Yang ini adalah Wu Guike. Agar Yang Mulia mengingat saya merasa sangat tersanjung." Lei Qianfeng dan yang lainnya terkejut, pikiran mereka menjadi sangat kacau dan bingung hingga mereka hampir tidak bisa berpikir. Adapun Master Aula Jiwa Hitam yang telah mengenali Jasmine kecil sejak lama, matanya melotot dan mulutnya menganga, namun dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. "Tuan muda, nona muda ini?" Wu Chengyan bertanya dengan hati-hati, suaranya penuh keterkejutan. Wu Guike tidak menoleh atau menjawab. Bahkan jika dia punya nyali untuk berbicara, dia tidak akan berani berbicara tentang identitas gadis itu. Dia terus berusaha untuk tetap tersenyum lembut sambil membungkuk 8 derajat lagi. Dengan cara yang paling rendah hati, dia berkata, "Saya bertanya-tanya mengapa Yang Mulia datang ke sini. Apakah ada sesuatu?" Sebelum dia selesai berbicara, pikiran Wu Guike menganga sejenak saat keringat dingin tiba-tiba menutupi punggungnya. Mengingat statusnya yang menakutkan, pasti ada masalah besar baginya untuk datang ke sini secara pribadi. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dia tanyakan? Berkeringat dingin, Wu Guike dengan cepat bereaksi dan mengubah kata-katanya, "Untuk dapat bertemu Yang Mulia di sini, Guike merasa terhormat." "Yang Mulia, jika ada sesuatu yang bisa dibantu oleh Guike, mohon sampaikan. Nyawa Guike adalah milikmu." Tentu saja, kata-kata terakhirnya hanya diucapkan untuk kesopanan dan kesopanan. Meskipun dia sangat memikirkan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak percaya bahwa dia bisa membantu gadis itu dengan apapun. Dia tidak pernah membayangkan mata gadis itu akan berbinar mendengar kata-katanya. Wow! Benar-benar, itu akan luar biasa. Wu Guike terdiam saat dia buru-buru menjawab, "Bisa melayani Yang Mulia adalah berkah Guike.
Saya ingin tahu apa yang mulia. Hehehehe, sebenarnya tidak mudah bagiku untuk datang ke sini. Saya sedang mencari sesuatu. Jika penyu kecil mau membantuku, itu bagus sekali. Gadis itu sangat cantik. Tawanya yang lembut seperti bunga teratai yang mekar, manisnya tiada taraf. Wu Guike tidak berani menatap langsung ke arahnya saat rasa kesemutan menyebar di kulit kepalanya dan riak kegelisahan muncul di hatinya. Dia hanya bisa menahan diri ketika dia bertanya, "Saya ingin tahu apa yang mulia cari." Itu bukanlah sesuatu yang terlalu berharga. Wajah Jasmine kecil penuh kepolosan saat dia berkata, "Itu hanya sebuah batu kecil." Saya ingat itu disebut sesuatu seperti giok Buddha bintang 9 ilahi. Penyu kecil, apakah kamu membawa batu-batu ini? Saat nama, Divine Nine Star Buddha Jade muncul dari bibir Little Jasmine, alis Wu Chengyan tiba-tiba berkerut dan hati Wu Guike menegang. Setelah itu, dia segera menjawab, giok Buddha bintang 9 ilahi adalah batu yang sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Seseorang memimpikannya tetapi mungkin tidak akan pernah menemukannya. Guike juga hanya bisa bermimpi tentang hal itu tetapi tidak akan pernah memilikinya. Namun, karena Yang Mulia telah memerintahkannya, Guike akan segera memberikan perintah untuk mencarinya setelah dia kembali ke alam bela diri ilahi. Jika ada berita apapun, Guike pasti akan memikirkan metode untuk menyampaikan berita tersebut kepada Yang Mulia. Apakah begitu? Gadis itu terus tersenyum namun sudut bibirnya sedikit bergerak. Di balik senyuman manisnya, sepertinya ada, namun juga tidak ada, ekspresi lain yang membuat semua orang yang hadir merasakan jantungnya berdebar ketakutan. Tetapi seorang kakek tua di alam misteri surgawi mengatakan bahwa dalam sebulan terakhir, Anda telah menerima sepotong giok Buddha bintang 9 ilahi. Dan karya itu bahkan dikirimkan secara pribadi oleh orang tua itu sendiri. Mungkinkah kakek tua berjanggut itu berbohong padaku? Mendengar bahwa Jasmine kecil mampu menyuap salah satu kakek tua berjanggut dari alam misteri surgawi untuk berbicara menyebabkan ekspresi Wu Guike dan Wu Chengyan berubah secara bersamaan. Baru sekarang, ketika keadaan telah mencapai titik ini, Wu Guike pulih dari kebingungannya. Bukan suatu kebetulan bahwa gadis itu datang ke sini dan muncul di hadapannya. Wu Guike tiba-tiba berkeringat dingin lagi saat seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang seperti dia, di matanya, akan benar-benar mengalami hari di mana dia dicari secara khusus. Pada saat ini, dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus merasa terhormat atau takut. Dia memang memiliki giok Buddha bintang 9 ilahi saat ini. Itu adalah sesuatu yang untungnya dia peroleh setelah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun dan mengeluarkan harga yang sangat mahal. Dengan sepotong giok Buddha bintang 9 ilahi ini, ia yakin bahwa ia akan mampu meningkatkan kekuatannya hingga tingkat besar sebelum konvensi dewa yang mendalam dalam 2 tahun, memungkinkannya untuk masuk dalam peringkat wilayah ilahi timur. Jadi, apapun situasinya, dia tidak mau menyerahkannya kepada orang lain. Namun, gadis di depannya adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa dia sakiti. Dia adalah eksistensi menakutkan yang bisa menentukan hidup dan mati pria itu hanya dengan menjentikkan jarinya. Bahkan jika dia memiliki 10 nyawa lagi, dia tetap tidak akan berani menyinggung perasaannya. Keringat dingin membasahi punggungnya saat Wu Guike meringkuk dan dengan ketakutan berkata, "Yang Mulia, dalam periode waktu terakhir, Guike memang mendapat kesempatan beruntung dan memperoleh giok Buddha bintang 9 ilahi. Namun, bukan karena Guike tidak bersedia memberikannya kepada Yang Mulia, hanya saja itu terlalu penting bagi saya. Jika, Ayah, penyu kecil tidak perlu terlalu cemas." Jasmine kecil menyeringai ketika kepalanya menunduk ke satu sisi, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya mengambilnya begitu saja dengan paksa. Meskipun saya benar-benar menginginkan giok Buddha bintang 9 ilahi, saat ini itu adalah milik Anda."
Bagaimana saya bisa membuat Anda memberikannya kepada saya secara gratis? Bagaimanapun juga, aku adalah gadis kecil yang lucu. Bagaimana saya bisa bertindak seperti orang jahat yang tidak masuk akal? Wu Guike terdiam. Saya bersedia mengambil materi lain dan berdagang dengan Anda. Saya jamin bahannya akan sebagus giok Buddha bintang 9 ilahi. Saat Jasmine kecil mengucapkan kata-kata yang sangat masuk akal, bulu matanya yang panjang berkibar. Jika penyu kecil tidak mau berdagang setelah melihat materinya, saya jamin dia tidak akan mengambilnya dengan paksa. Oke. Kata-kata Jasmine kecil menyebabkan Wu Guike merasa sedikit lebih baik. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu muncul di benaknya. Saya ingin tahu materi apa yang dibicarakan Yang Mulia. Ini dia. Jasmine kecil membuka tangannya, memperlihatkan batu bulat berwarna hitam di tengah telapak tangannya yang putih dan lembut. Jelas sekali, itu hanyalah batu pencitraan mendalam biasa. Bahkan sebelum Wu Guike dapat berbicara, tangan Jasmine kecil menekan batu tersebut, menyebabkan proyeksi dengan suara tiba-tiba muncul dari pusat batu pencitraan yang mendalam, di depan semua orang. Lei Qianfeng dan yang lainnya menyaksikan proyeksi tersebut membentuk gambar aula utama Sekte Jiwa Hitam. Adapun orang-orang di dalam gambar, Wu Guike, Wu Chengyan, Lei Qianfeng, dan Xiao Qingtong, semuanya hadir. Sebelum kamu meremehkan Ling Yun itu, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri dulu. Apa yang terjadi dengan masalah Royal Wood Spirit? Karena masalah ini, ayah kerajaan sangat marah. Anda sebaiknya memberikan akun yang tepat. Dari dalam proyeksi terdengar suara Wu Guike berbicara dengan suara yang tajam dan galak. Masalah mengenai Royal Wood Spirit tidaklah salah. Ketika kami berhasil menangkap Royal Wood Spirit itu, kami akan segera menghadiahkannya kepada ayahmu, namun karena kecerobohan sesaat, Ling Yun merampas Royal Wood Spirit itu. Lei Qianfeng dalam gambar yang dalam menjawab dengan cemas. Mengesampingkan masalah Royal Wood Spirit, beberapa tahun ini, upeti Anda terhadap Wood Spirit Orb dan inkubator kultivasi semakin sedikit. Jika kita menambahkan masalah saat ini ke dalamnya, akan sulit bagi ayahku untuk tidak marah. Guike, bukan karena pamanmu lamban, tapi karena jumlah roh kayunya semakin sedikit pada tahun-tahun ini. Inkubator budidaya yang berkualitas pun semakin sulit ditemukan. Guike, ketika kamu kembali, tolong sampaikan beberapa kata untukku terutama yang berkaitan dengan Royal Wood Spirit. Bahkan jika aku punya 1000 nyali, aku tidak akan pernah berani berbohong kepada ayahmu. Semakin sedikit, benarkah? Atau karena kamu hanya ingin menguasai Darkya, menabur benih dan mengendalikan kekuatan yang berbeda dengan menjual sebagian upeti Wood Spirit Orbmu kepada orang lain? Setelah melihat adegan pertama dan mendengar kata-kata pertama, wajah Wu Guike menjadi sangat pucat. Pada saat proyeksi mendalam itu tiba-tiba ditarik kembali oleh Little Jasmine yang menyeringai, seluruh tubuh Wu Guike terasa lemah. Kakinya menjadi tidak stabil dan dia bisa merasakan seluruh organ dalamnya mulai bergetar hebat. Ekspresi Wu Chengyan, yang bertindak sebagai pengawal di sampingnya, secara bersamaan berubah. Pupil matanya yang mengecil dipenuhi rasa panik dan ketakutan yang tidak kalah dengan Wu Guike. Royal Wood Spirit, upeti dari Wood Spirit Orb dan inkubator, dan jelas Wu Guike secara pribadi mengatakan hal seperti itu. Membunuh roh kayu adalah tindakan ilegal. Ini adalah aturan yang diberlakukan bersama oleh alam ilahi surga abadi dan 3 kerajaan lainnya. Jika adegan di dalam batu pencitraan mendalam ini dibocorkan, hasilnya tidak akan sesederhana skandal di alam bela diri ilahi. Mereka akan diberi sanksi dan diadili oleh alam ilahi surga abadi. Yang lebih mengerikan lagi adalah, batu pencitraan yang sangat besar ini ada di tangan gadis kecil itu. Bagi dia adalah karakter utama. Jika kejadian ini dibiarkan menyebar ke seluruh alam dewa, dia akan hancur.
Konsekuensi baginya dalam alam bela diri ilahi bahkan lebih tak terbayangkan. Meskipun banyak dunia bintang secara diam-diam menyita bola roh kayu dan bahkan membunuh roh kayu, dilakukan secara rahasia dan diketahui publik adalah dua hal yang berbeda. Pupil Wu Guike praktis kehilangan semua warnanya, seolah jiwanya telah dikeluarkan dari tubuhnya, hanya menyisakan sekam. Momen ini adalah momen paling menakutkan dalam hidupnya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu harus memeras kami? Wu Chengyan maju selangkah, berdiri tepat di samping Wu Guike, yang wajahnya tidak bisa lagi mempertahankan ketidakpeduliannya. Adegan yang diproyeksikan oleh batu citra mendalam baru terjadi tidak lebih dari 3/4 jam yang lalu. Ini berarti pada saat itu, dia menyembunyikan dirinya di suatu tempat di samping mereka. Dan mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Jasmine kecil sedikit mengangkat kepalanya dan memandang Wu Chengyan, senyuman di wajahnya menghilang saat bibirnya terangkat dengan sikap tidak puas. Paman, kamu sangat galak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus memperlakukan gadis cantik dengan cara yang lembut? Kamu tidak diperbolehkan berbicara lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu saja. Suaranya lembut dan menyenangkan tetapi begitu kata terakhir diucapkan, seluruh tubuh Wu Chengyan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku ketika rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di hati dan jiwanya, menyebabkan pupil matanya yang sudah menyusut-menyusut beberapa kali lagi. Chengyan, kamu tidak diperbolehkan mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sedikit pulih, Wu Guike buru-buru mendorong Wu Chengyan menjauh. Wu Chengyan mundur selangkah dan kemudian menutup mulutnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kura-kura kecil, benda yang ada di tanganku adalah satu-satunya yang ada di dunia. Saya sudah menonton semuanya sebelumnya, bagaimana menurut Anda? Sangat menakjubkan bukan? Jadi, apakah Anda ingin menukarnya dengan giok Buddha bintang 9 ilahi Anda? Seringai polos sekali lagi muncul di wajah gadis itu saat dia memegang batu pencitraan mendalam di tengah telapak tangannya dan dia berkata dengan cara yang sangat ramah dan membantu, jika kamu tidak ingin berdagang, aku benar-benar tidak memaksamu melakukannya. Giok Buddha bintang 9 ilahi akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, sedangkan batu pencitraan mendalam di tangan gadis itu kemungkinan akan menghancurkan seluruh hidupnya jika jatuh ke tangan kerajaan. Karena itu, Wu Guike tidak punya pilihan saat dia mengangguk dan menjawab, saya akan berdagang, Yang Mulia, harap bersikap lunak. Ini akan memakan waktu beberapa hari. Karena giok Buddha bintang 9 ilahi sangat berharga, saya meninggalkannya di alam bela diri ilahi. Saya perlu waktu untuk pergi dan kembali. Baiklah. Jasmine kecil mengangguk setuju tanpa ragu-ragu, sudah lama sejak saya pergi ke alam surga abadi untuk melihat paman berjanggut putih bermain. Jika waktunya tiba, aku akan datang mencarimu bersama paman berjanggut putih. Seluruh tubuh Wu Guike tiba-tiba membeku saat pikiran terakhir di kepalanya lenyap sepenuhnya. Bibirnya bergetar semakin hebat saat dia menjawab, Yang Mulia, saya tiba-tiba teringat. Sebelum saya pergi, saya sebenarnya memutuskan untuk membawa giok Buddha bintang 9 bersama saya. Saya harap Yang Mulia bahagia. Saat dia berbicara, tangannya yang gemetar mengeluarkan dan mengangkat sebuah batu giok putih kecil. Ketika batu giok itu muncul, seluruh area di sekitarnya tampak tiba-tiba menjadi sangat cerah. Itu adalah giok Buddha bintang 9 ilahi. Pupil Jasmine kecil menyala saat tangan kecilnya bergerak. Dalam sekejap, batu giok itu terbang ke tangannya. Giok itu kecil dan bersinar seperti kulitnya yang seputih salju. Tertanam di dalam batu giok itu ada 9 bintang. Itu mengeluarkan cahaya yang mengingatkan pada bulan dan bintang-bintang yang bersilangan. Bibir Jasmine kecil terangkat ke atas saat senyuman cemerlang muncul di wajahnya. Sambil tersenyum, dia menyingkirkan giok Buddha bintang 9 ilahi. Setelah itu,
dia menjentikkan salah satu jarinya, menyebabkan batu pencitraan mendalam yang hampir membuat Wu Guike tak bernyawa menembak dan terbang ke tangannya. Kura-kura kecil, ingatlah bahwa kamu menyetujui perdagangan ini. Aku benar-benar tidak memaksamu. Setelah menerima batu citra mendalam, Wu Guike memutarnya dengan jari beberapa kali sebelum langsung menggunakan energi dalam dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis, "Ya, tentu saja saya bersedia. Terima kasih, Yang Mulia, telah membantu saya." "Benar, benar." Jasmine kecil dengan gembira menganggukkan kepalanya, dan untuk berpikir bahwa saya berpikir bahwa Anda tidak akan mau berdagang. Saya tidak pernah berpikir bahwa barang ini akan bernilai begitu banyak. Bibir Jasmine kecil sedikit melengkung lagi, memperlihatkan giginya, saat tangan kecilnya terulur keluar lagi. Di antara jari-jarinya yang halus dan putih, batu pencitraan mendalam lainnya muncul. "Sejujurnya, saya punya satu lagi di sini. Penyu kecil, apakah kamu ingin berdagang lagi dengan saya?" "Hehehehe." Wu Guike tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Yang Mulia, Anda." Tentu saja yang ini tidak sama dengan yang sebelumnya, meski juga sangat menjijikkan. Mata cerah Jasmine kecil melengkung seperti 2 bulan baru ketika dia berkata, "Tadi malam, aku sedang bermain di luar ketika tiba-tiba, aku melihat kura-kura kecil telanjang dan kakak perempuan bernama Bibi saling berpelukan dan melakukan hal-hal aneh bersama. Meskipun saya sangat jijik, saya juga sangat penasaran dan diam-diam merekamnya. Apakah kalian semua ingin melihatnya?"